Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jausan Iva. Kali ini kita akan membahas Superlab 4 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Di sini seperti biasa kita akan melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke part 1 yaitu basic configuration. Nah, seperti biasa kita akan konfigurasi hostname dan enable secret pada router dan switch ya teman-teman. Nah, seperti biasa kita konfigurasinya seperti ini ke semua switch dan router ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai pada part 1. Kita lanjut ke part 2 yaitu konfigurasi Ether channel pada switch 1 dan 2 ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, kita akan mengulas kembali tentang Ether channel. Nah, Ether channel itu artinya kita akan menggabungkan port. Nah, cara menggabungkannya itu tidak dalam bentuk fisik, melainkan konfigurasi ya, teman-teman. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini itu ada 3 port ya, teman-teman, yang akan kita gabungkan ini. Nah, di sini kita bisa buka saja switch satunya langsung. Di sini kita bisa cek dengan doso CDP naik port. Nah, di sini itu terdapat interface FA01, 0/2 dan 0/3 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masuk saja ke interface rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita tuliskan perintah channel group 1. Kemudian modenya di sini kita mode aktif ya, teman-teman, pada switch 1. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi channel protokolnya. Kita menggunakan di sini Ether channel LACP ya, teman-teman, LACP. Kemudian kita bisa cek dengan doso Ether summary. Nah, di sini itu port channelnya itu port 1 ya, teman-teman. Kemudian kita bisa ke switch 2 nya. Kita bisa cek doso CDP next port. Kita ulang doso CDP next port. Di sini juga sama, interface-nya 0/1, 2 dan 3 ya, teman-teman. Kita bisa masuk interface rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian kita tuliskan perintah channel group 1. Kemudian di sini disuruhnya itu mode pasif ya, teman-teman. Kemudian kita tuliskan channel protokol itu LACP. Di sini kita kurang ini. Kemudian di sini kita bisa cek dengan doso Ether summary. Di sini juga sama, port channelnya itu port 1. Nah, setelah itu di sini kita bisa time forward. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kan ketutup ya, teman-teman. Kita bisa lihat, kita matikan dulu ininya, portnya. Nah, di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Kita nyalakan lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke part 3 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, 2 dan router 4 ya, teman-teman. Di sini kita bisa buka switch satunya lagi. Nah, di sini kita akan buat VLAN 7, 8 dan 9 ya, teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita buat VLAN 7.
VLAN 8 dan VLAN 9. Kemudian kita bisa masukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya, teman-teman. Di sini untuk VLAN 7 itu tidak usah. Kita langsung ke VLAN 8, yaitu di sini interface-nya 4, 5, 6, 7. Interface range FA 04 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning 3 port face. Kemudian kita masukkan interface rank FA 0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 9, SPA Pro. Di switch 1 ini kan kita belum mode terangkan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk jalur FA 0/8 dan jalur yang ke arah switch 2. Nah, di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk interface FA 0/8. Kemudian switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 7 sampai 9. Kemudian kita bisa exit. Nah, di sini yang arah ke switch 2 itu kan udah digabungkan portnya ya, teman-teman. Berarti kita masuknya interface port 1. Interface port 1. Kemudian kita switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 7 sampai 9. Nah, kita lanjut di switch 2. Di switch 2 di sini kita bisa exit, kemudian kita bisa buat VLAN 7 dan 8 saja. Kemudian kita bisa masukkan interface ke dalam VLAN-nya, yaitu di sini 7, ini 6, 5, 4, 5, 6, 7. Di sini interface rank FA 04 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 7, spanning 3 port face. Kemudian lanjut interface rank FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 8, spanning 3 port face. Kemudian kita mode terangkan yang mengarah ke switch 1. Yaitu di sini tadi kita cek dia masuknya port 1 ya, teman-teman, sama. Kita bisa exit, kemudian interface port 1, switch port mode terang, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 7 sampai 8. Kita lanjut yaitu ke router 4. Kita akan konfigurasi di router 4 SID conf. Nah, di sini kita akan nyalakan yaitu interface yang mengarah ke switch 1, yaitu kita masuk interface gig 0/1 no shutdown. Kemudian kita akan buat sub interface yaitu di sini gig 0/1 untuk VLAN 7. Kemudian encapsulation VLAN 7, masukkan IP-nya yaitu 192.168. Di sini IP-nya untuk network itu kan 7.0. Di sini kita gunakan 7.1. Kemudian subnet mask-nya jangan lupa 255.255.0. Kemudian kita lakukan untuk VLAN 8 dan 9. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi DHCP pool ya, teman-teman.
Di sini kita bisa exit, kemudian IP DHCP full untuk VLAN 7 sampai 9. Kita masukkan networknya 168.7.0, subnet masknya. Kemudian default routernya yaitu menggunakan IP yang tadi 7.1. Kemudian DNS-nya itu menggunakan 1.3 sesuai dengan instruksi. Kemudian kita lakukan untuk VLAN 8 dan 9. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi IP DHCP excluded ya teman-teman, atau IP yang dikecualikan, yaitu untuk VLAN 7 dan 7 sampai 9 IP DHCP. Kemudian kita bisa cek konektivitas, yaitu request DHCP. Di sini sudah ada. Nah, setelah itu kita lanjut part 4, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4 ya teman-teman. Yang ini. Kita bisa buka switch 3-nya. Nah, di sini kita bisa cek dengan doso CDP network. Di sini itu ada interface 0/2, 3 dan 8. Di sini kita bisa masuk interface rank FA 0/1 sampai 2, FA 0/8. Kemudian di sini kita tulis channel group 2. Kemudian modenya di sini untuk switch 3 itu desirable ya teman-teman, atau auto. Kita tulis auto. Di sini kita ulang ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/2 sampai 3 ya teman-teman, kita salah. 2 sampai 3. Kemudian di sini FA 0/8. Kita masuk. Kemudian kita masukkan channel group 2. Di sini desirable ya teman-teman. Modenya desirable. Di sini kurang modenya belum ketulis. Nah, setelah itu kita tuliskan channel protokol, yaitu di sini kita gunakannya PAGP. Kemudian kita bisa cek dengan doso ether summary. Di sini untuk port channelnya itu port 2 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di switch 4. Di sini kita ternyata kita belum mengganti hostname-nya. Di sini kita bisa ganti dulu switch 4. Kalau di sini belum config, kita masuk dulu config, kemudian kita ganti hostname-nya sesuai dengan disable switch 4. Kemudian kita enable secret SID. Kita bisa exit. Nah, di sini sudah. Kemudian kita kembali lagi di tadi konfigurasi switch 4 auto di konfigurasi Ether channel. Di sini kita bisa cek terlebih dahulu dengan doso CDP network. Di sini itu terdapat VLAN di sini terdapat interface FA 0/1, 2 dan 0/7 ya teman-teman. Kita bisa masuk interface rank FA 0/1 sampai 2, kemudian FA 0/7. Kemudian kita tuliskan channel group
2 mode auto. Di sini disuruhnya pada instruksinya itu switch 4 itu auto ya teman-teman. Nah, setelah itu channel protokolnya, channel protokol itu kita gunakan PAGP. Kemudian di sini kita bisa cek dengan Doso Ether Summary. Di sini untuk port channelnya itu port 2 ya teman-teman. Nah, setelah itu, nah di sini untuk port channelnya itu port 2 ya teman-teman. Oke, kita lanjut yaitu ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, 4 dan router 5. Ini. Di sini kita bisa buka kembali switch 3-nya. Nah, di sini kita akan membuat VLAN. Di sini kita akan buat VLAN 5 dan 6 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa masukkan interface ke dalam VLAN. Konfigurasi port face, yaitu di sini interface kita gunakan rank. Untuk VLAN 5 itu 6, 7, 4, 5. FA 0/6 sampai 7 itu switch port mode akses, switch port akses VLAN 5. Kemudian jangan lupa spanning tree port face. Kemudian kita masukkan interface rank FA 0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, spanning tree port face. Kemudian kita akan mode terangkan interface yang mengarah ke router 5 dan switch 4 ya teman-teman. Nah, untuk yang router 5 itu kita gunakan FA 0/1. Kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Kemudian kita masuk yang mengarah interface yang mengarah switch 4 itu kan sudah digabungkan ya teman-teman. Di sini kita gunakan port channel, yaitu di sini itu port 2. Berarti kita masuk ke port 2. Kemudian kita switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Kita lanjut di switch 4-nya. Kita bisa exit, kemudian kita bisa membuat VLAN yaitu 5 dan 6 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan interface-nya. Di sini untuk VLAN 5 itu 6 dan 7. 5 dan 7. 4 3 4 5 6. Interface rank FA 0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 5, SPAPO. Interface rank FA 0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, spanning tree port face. Kemudian kita mode terangkan yang mengarah ke switch 3, yaitu di sini kita gunakan port channel yaitu port 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface port 2. Di sini gabung. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita time forward. Nah, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di router 5. Kita akan konfigurasi di router 5. SID conft. Di sini kita akan no shutdown-kan yang mengarah ke switch 3, yaitu di sini kita bisa masuk ke interface git 0/2. Kemudian no shutdown. Kemudian kita akan buat sub interface yaitu untuk VLAN 5 dan 6. Encapsulation.VLAN 5
Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168. Di sini 5.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian untuk VLAN 6. Setelah itu kita akan konfigurasi IP DHCP pool VLAN 5 dan 6 ya teman-teman. Di sini untuk networknya itu 192.168.5.0, subnet masknya 255.0, default routernya kita gunakan IP yang tadi 5.1, kemudian DNS servernya kita gunakan 1.3 sesuai dengan instruksi 1.3. IP DHCP VLAN 6. Kemudian kita konfigurasi IP DHCP excluded atau IP yang dikecualikan. Kemudian kita akan request IP DHCP di VLAN 5 dan 6. Nah, di sini kita sudah request IP DHCP semuanya ya teman-teman. Sudah keluar IP-nya semua. Kemudian kita lanjut ke part 6 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, 6 dan core switch 1 atau MLS 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa baca instruksinya yaitu konfigurasi VTP server di core switch 1. Core switch 1 itu sama dengan MLS 1 ya teman-teman. Di sini untuk domainnya itu academy, kemudian passwordnya itu 123. Kemudian konfigurasi VTP client di switch 5 dan 6. Buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi alloy VLAN, konfigurasi port face pada semua interface. Kemudian konfigurasi router, on stick dan DHCP server di MLS 1, set DNS server yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita IP DHCP excluded, IP yang dikecualikan. Kemudian lakukan konektivitas dan ini untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini VTP itu artinya ketika dia menjadi server, maka si VTP client itu dia akan mengikuti konfigurasi servernya. Nah, jadi misal kalau di MLS ini kita sebagai server dan kita buat VLAN 2, nah maka nantinya di switch 5 dan 6 yang menjadi client itu dia maka sudah ada langsung VLAN 2 tersebut tanpa mereka konfigurasi. Jadi mereka itu akan mengikuti servernya. Nah, di sini kita akan konfigurasikan sebagai VTP server ya teman-teman. Di sini VTP mode server. Kemudian di sini VTP domainnya tadi academy. Kemudian untuk passwordnya itu 123. Di sini kita bisa masuk ke interface. Nah, di sini kita ada dua jalur yaitu interface yang mengarah ke switch 6 dan switch 5 ya teman-teman. Dan untuk yang jalur yang ke switch 5 itu FA0/4 dan untuk yang switch 6 itu FA0/5. Di sini kita bisa konfigurasikan mode terang, kita gunakan rank FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port. Di sini karena di switch multi-layer switch itu kita harus menggunakan encapsulation .1Q. Baru kita bisa switch port mode terang. Nah, setelah itu kita bisa ke switch 5. Nah, di switch 5 kita akan konfigurasikan VTP client ya teman-teman. Di sini VTP mode client. Kemudian VTP domain academy. Kemudian VTP passwordnya
yaitu 1 2 3. Dan kita konfigurasikan juga di switch 6-nya. Yaitu FTP mode client. Nah, di sini kita akan buat VLAN ya teman-teman. Nah, kita akan buat VLAN-nya itu di MLS 1 atau multi layer switch. Di sini kita akan buat VLAN 2, 3 dan 4 ya teman-teman. Di sini kita bisa exit, kemudian kita buat VLAN-nya. Kemudian di sini kita akan cek pada switch 5 dan 6 ya teman-teman. Kita cek di switch 5 yaitu do show VLAN brief. Kemudian kita cek di switch 6-nya juga do show VLAN brief. Nah, di sini pada switch 6 itu sudah ada VLAN 2, 3 dan 4 ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk VLAN 2, 3 dan 4-nya di switch 5 dan switch 6. Kemudian kita lanjut untuk memasukkan interface ke VLAN-nya. Di sini kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface VLAN 2. Kemudian kita masukkan IP add 192.168.2.1. Kemudian jangan lupa subnet masknya. Oh ya teman-teman, di sini itu kita akan memasukkan IP ke dalam VLAN, bukan memasukkan interface ya teman-teman. Tadi salah typo. Di sini kita exit, kita lakukan untuk VLAN 3 dan 4. Kita masuk ke interface VLAN 3. Kemudian kita masukkan IP add 192.168.3.1. Nah, kita akan memasukkan interface itu di switch 5 dan 6 ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Untuk yang VLAN 2 itu ininya 3. Ini tidak urut ya teman-teman. Kita bisa urutkan. Ini 6. Ini 4. Ini 5, ini 3, 3, 4, 5, ini 6. Nah, kita masukkan interface rank FA0/3 sampai 4, switch port mode access, switch port not access, VLAN 2. Kemudian spanning tree port face. Lanjut untuk VLAN 3 4, interface rank FA0/5 sampai 6, switch port mode access, VLAN 6, VLAN 3, SPA/PO. Kemudian kita akan mode terangkan interface yang mengarah ke switch 6 dan ke multilayer switch 1, yaitu untuk yang multilayer switch 1 itu FA0/1. Kita bisa masuk FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4.
kemudian exit, kita interface FA0/2 yang mengarah ke switch 6 ya. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4. Setelah itu kita lanjut untuk konfigurasi di VLAN di switch 6, yaitu kita akan memasukkan interface ke dalam VLAN. Untuk yang ini itu 3, 4 FA03 sampai 4. Di sini kita belum dikasih rank ya teman-teman. Nah, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning tree port face, rank FA0/5 sampai 6, switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning tree port face, interface rank FA0/7 sampai 8, switch port mode access, switch port access VLAN 4, spanning tree port face. Kemudian kita akan mode terangkan yang mengarah ke multilayer switch 1 dan switch 5, yaitu di sini interface FA0/2, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4, kemudian interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4. Kemudian kita juga akan konfigurasi IP DHCP pool di multilayer switch 1. Di sini kita bisa exit IP DHCP pool untuk VLAN 2 sampai 4. Di sini untuk networknya 192.168.2.0, subnet masknya 255.0. Default routernya kita gunakan IP VLAN 2 nya yaitu 2.1, DNS servernya yaitu sesuai dengan instruksi kita gunakan 1.2. Kita lakukan untuk VLAN 3 dan 4. Kemudian kita konfigurasi IP di DHCP excluded atau yang IP yang dikecualikan untuk VLAN 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan cek konektivitas yaitu request IP DHCP di VLAN 2, 3, dan 4. Nah, di sini IP-nya itu sudah keluar semua ya, teman-teman. Kita lanjut part 7 yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Nah, di sini kita bisa baca instruksinya konfigurasi RSTP pada MLS1, switch 5 dan switch 6. Konfigurasi MLS1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2, konfigurasi switch 5 untuk menjadi root bridge pada VLAN 3 dan konfigurasi switch 6 untuk menjadi root bridge pada VLAN 4. Jadi seperti sebelumnya, Rapid atau RSTP ini fungsinya untuk backup ya, teman-teman. Jadi kalau ada kabel yang terputus itu dia up-nya itu bakalan cepat, tidak lama. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di MLS1. Di sini dengan perintah spanning tree VLAN 2 root primary. Kemudian kita cek dengan doso spanning tree. Nah, di sini sudah jadi bridge ya, teman-teman. Kemudian kita juga akan konfigurasikan di switch 5 dan 6.
Oke, kita lanjut ke part 8 yaitu konfigurasi addressing in server area. Oke, di sini kita akan konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3. Konfigurasikan manual IP address pada router, setting di IP gateway 192.168.1.1, yaitu kita juga akan konfigurasi secara manual IP yang di server ini, teman, DNS, web, dan mail server. Kemudian lakukan konektivitas. Nah, langsung saja kita masuk ke router 2-nya. Di sini conft. Di sini kita konfigurasikan yang mengarah ke switch 7 yaitu 4/0 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface FA 4/0. Kemudian kita no shutdown kan atau kita nyalakan. Kemudian kita akan buat sub interface yaitu di sini untuk VLAN 1 ya teman-teman. Secara default di sini ada VLAN 1. Kemudian encapsulation.VLAN 1 kita masukkan IP-nya. Kemudian kita konfigurasikan di router 3-nya. Nah, di sini untuk yang mengarah ke switch 7 itu gig 0/2 ya teman-teman. Kita masuk interface gig 0/2. Kemudian kita nyalakan dengan no shutdown. Kemudian kita juga akan membuat sub interface yaitu VLAN 1 encapsulation.VLAN 1. Kita masukkan IP-nya. Di sini kita gunakan 1.2 karena 1.1 tadi sudah digunakan di router 2 ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasikan di switch 7. Di switch 7 di sini yang mengarah ke server-server ini itu interface-nya FA1/1, 2/1, dan 3/1 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke interface rank FA1/1, FA2/1, FA3/1. Di sini salah ya teman-teman, 2/1. Nah, kemudian kita switch port mode access, switch port access VLAN 1. Kemudian jangan lupa scanning 3 port face. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita akan mode terangkan yang mengarah ke router 2 dan router 3. Nah, untuk yang router 2 itu FA4/1 dan untuk yang mengarah ke router 3 itu FA0/1. Kita masuk interface rank FA0/1, FA4/1. Kemudian kita switch port mode terang. Switch port terang allowed VLAN 1. Lalu kita akan konfigurasi IP secara manual di DNS server, web server, dan mail server ya teman-teman. Di sini kita bisa buka. Kita masukkan IP-nya di sini 192.168. Di sini untuk DNS server itu 1.3 ya teman-teman. Kemudian subnet mask-nya itu 255.0, gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS servernya kita gunakan IP sendiri yaitu 1.3. Kemudian web server kita juga akan konfigurasikan IP-nya. Di sini 192.168.1.4. 192.168.1.1. Kemudian kita gunakan IP yang DNS server 1.3. Di sini juga kita konfigurasikan. Ini 1.5. Kemudian kita akan cek konektivitas, yaitu dengan di sini kita bisa ke DNS server, kemudian kita bisa ke command prompt. Lalu kita coba ping IP router 2 yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini dia akan reply atau TTL ya teman-teman. Kemudian kita juga akan coba ping IP router 3-nya 168.1.2. Dan di sini juga sama, dia sudah reply dan TTL. Artinya kita sudah berhasil
Lalu kita akan lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi port security di switch 7. Di sini kita disuruh konfigurasi port security pada semua port yang terhubung ke server. Kemudian mode sticky, violation shutdown, kemudian maksimum MAC address yaitu 1. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit sticky. Sticky itu konfigurasi port security tanpa kita memasukkan MAC address-nya. Jadi dia akan langsung mendeteksi MAC address dari port pertama yang terhubung. Kita buka switch 7-nya. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface-nya yang mengarah ke ini, server-servernya. Kita ini aja. Nah, ini. Salah. Yang ini. Kemudian kita switch port mode akses. Lalu kita akan switch port security. Kemudian switch port security. Di sini disuruh gunakan MAC address sticky. Kemudian switch port security. Violation shutdown. Kemudian switch port security maksimum 1. Nah, jadi seperti itu konfigurasi port security ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut di part 10, yaitu konfigurasi point to point addressing between routers. Kita akan konfigurasi point to point di semua router ya teman-teman. Konfigurasikan IP address pada semua router sesuaikan dengan IP yang tertera di display, kemudian lakukan konektivitas. Nah, di sini kita bisa besarkan. Nah, di sini kita mulai dari router yang ini aja, router 2. Nah, di sini kan ada 2 jalur ya teman-teman. Di sini FA0/0 dan FA1/0. Kita akan konfigurasikan. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu di sini 10.18. Kemudian subnet masknya jangan lupa, yaitu di sini kita gunakan 255.252 karena slice-nya itu 30. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface yang satunya, yaitu FA1/0. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu di sini 10.21. 255.255.252. No shutdown. Oke, kita lanjut ke router sebelahnya, yaitu di sini router 1 NSID config. Di sini juga itu ada di sini itu ada 3 ya teman-teman, 3 jalur. Yaitu di sini untuk gig 0/0 itu pakainya 10.1, gig 0/1 itu gunakan 17, dan gig 0/2 itu 13. Oke, langsung saja interface gig 0/1. Kita masukkan IP-nya 10.10.17, subnet masknya 252, kemudian no shutdown. Exit, kemudian interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP-nya, yaitu 10.1, no shutdown, kemudian exit. Kemudian gig 0/2, kita masukkan IP-nya, yaitu 10.13, kemudian no shutdown. Oke, kita lanjut lagi di router sebelahnya, yaitu router 4. Nah, di router 4 itu ada 2 jalur, yaitu gig 0/2 dan gig 0/0. Kita bisa masuk gig 0/2. Kemudian kita masukkan IP-nya, di sini 10.2. Subnet masknya jangan lupa 252. No shutdown. Kemudian exit, kemudian kita masuk interface gig 0/0. Kita masukkan IP-nya, yaitu 10.5. No shutdown. Oke, lanjut di router 5. Di router 5 itu ada 2 jalur,
conft. Di sini ada gig 0/0 dan gig 0/1. Kita bisa masuk gig 0/0. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.6. Subnet masknya 252. No shutdown. Exit interface gig 0/1. Kita masukkan IP-nya, yaitu di sini 10.9. No shutdown. Oke, kita lanjut di MLS 1. Ini kita bisa exit n sid conft. Nah, di sini itu ada 3 jalur ya teman-teman. 3 jalur yaitu FA 0/3, 0/2 dan 0/1. Di sini kita bisa masuk interface FA 0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya 10.10.10.10 255.255.255.252. Oh ya, di sini karena kita di multi layer switch itu kita harus memasukkan perintah no switch port terlebih dahulu. Nah, baru kita bisa memasukkan IP-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita no shutdown. Setelah itu kita exit, kita masukkan lagi interface FA 0/3. Kemudian no switch port. Kemudian IP at 10.10.10.14. No shutdown. Kemudian exit, kita interface FA 0/2, no switch port. Kemudian kita IP add. Ini 26. No shutdown. Oke, kita lanjut di router 3. Di router 3 itu di sini ada 2 jalur. NSID conft. Kita bisa masuk ke interface gig 0/1, yaitu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.252. Kemudian kita no shutdown. Exit, kita masuk ke interface gig 0/0. Kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10. berapa? 22. Kemudian no shutdown. Nah, itu konfigurasi point to point ya teman-teman. Ini sudah selesai. Kita lanjut ke part 11 yaitu konfigurasi OSPF. Nah, di sini konfigurasi OSPF di semua router digunakan gunakan OSPF IP 10 ya teman-teman. Kemudian konfigurasi passive interface, kemudian lakukan konektivitas, status OSPF network, table routing, selesai di semua router, semua PC jaringan OSPF dapat saling melakukan ping. Nah, kita bisa langsung konfigurasikan saja. Kita mulai dari router 1 ya teman-teman. Ini kita buka router 1. Kita bisa exit. Di sini kita bisa tulis router OSPF, yaitu di sini sesuai dengan instruksi, yaitu kita gunakan OSPF 10. Kemudian kita masukkan network. Nah, di sini untuk OSPF itu yang di sininya warna biru ya teman-teman. Lah, jalur yang ke sini, ini yang hijau ini itu nanti kita akan konfigurasi yaitu IGRP, dan untuk OSPF itu jalur yang ke sini yaitu OSPF. Jadi di sini IP-nya itu 10.2 dan 10.1, maka networknya itu akan 10.0. Kemudian wildcard-nya yaitu titik 3, areanya kita gunakan area 0. Dan kemudian untuk yang ke bawah, jalur yang ke bawah ini itu 13 dan 14, maka networknya itu 12. Kemudian kita lanjut yaitu ke MLS 1. Exit. Di sini kita karena di multi layer switch itu kita harus IP routing terlebih dahulu, kemudian baru bisa router OSPF 10. Nah, di sini kita masukkan networknya, yaitu yang jalur ke sini kita gunakan 10.12. Wildcard-nya 3, areanya 0. Kemudian untuk yang jalur ke sini itu 9 dan 10, maka networknya itu akan 8. Oke, kita lanjut di router 5.
router OSPF 10. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu di sini yang jalur ke multi-layer switch itu 9 dan 10. Di sini networknya 8, wildcardnya 3, areanya 0. Dan yang mengarah ke sini itu 5 dan 6, maka networknya 4. Nah, di sini kita juga akan mengadvertise IP dari VLAN 5 dan 6 ya teman-teman. Di sini kita tambahkan IP-nya. Di sini untuk wildcard-nya itu kita gunakan 255 karena slash-nya kita gunakan /24. Di sini kita hapus 192.168.5.0. Kemudian kita konfigurasi pasif juga ya teman-teman, konfigurasi pasif interface, yaitu di sini pasif interface gig 0/2 VLAN 5. Pasif interface gig 0/2 VLAN 5 VLAN 6. Kemudian kita lanjut di router 4 yang ini, kita exit. Kemudian kita masuk ke router OSPF 10. Kita masukkan networknya itu yang jalur ke sini, ini kita gunakan 10.0 karena di situ ada IP 2 dan 1. Wildcardnya -3, areanya 0. Kemudian yang arah ke bawah itu 5 dan 6, maka networknya itu 4. Kemudian kita juga akan mengadvertise IP VLAN 7, 8 dan 9. Kita ganti, di sini kita menggunakan wildcard 255. Kemudian IP-nya 192.168. Network 192.168.7.0, wildcardnya 255, area 0. Kemudian kita konfigurasi passive interface juga. Passive interface gig 0/1.7. Lalu di sini kita bisa konektivitas, cek konektivitas dengan kirim paket dari router ini ke router ini. Di sini sudah successful. Dari sini ke MLS juga sudah. Ini ke sini juga sama, ini di sini sudah successful semua ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi OSPF. Lalu kita lanjut ke part 12, yaitu konfigurasi EIGRP. Di sini gunakan EIGRP yaitu ID AS1, gunakan wildcard mask, disable auto summary, lakukan konektivitas. Oke, kita langsung saja konfigurasikan. Di sini kita mulai dari MLS 1. IP routing, karena di sini kita berada di multi-layer switch. Kemudian di sini kita baru masuk ke router EIGRP 1. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu di sini karena IP-nya 26 dan 25, maka 10 networknya 10.25 24. Kemudian wildcardnya -3. Kemudian kita akan mengadvertise IP VLAN 2, 3 dan 4. Di sini kita bisa masukkan, untuk wildcardnya kita ganti 255 192.168.2.0. Lanjut kita buka router 1. Di sini kita exit, lalu kita bisa masuk ke router EIGRP 1. Kemudian kita tuliskan networknya, yaitu di sini networknya 17 dan 18, maka di sini networknya 10.10.10.16. Wildcardnya -3.
Lalu di sini kita no auto summary. Kemudian lanjut di router 2. Di sini kita masuk ke router EIGRP 1, kemudian kita masukkan networknya. Di sini networknya itu 10 16 yang arah ke sini, ini itu 21 dan 22, berarti ini 20 networknya. Dan kita juga bisa mengadvertise VLAN 1 ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan network 192.168.1.1 255. Kemudian untuk yang router 3, router EIGRP 1, kemudian kita masukkan networknya yaitu 10.10.20 dan 24. Kemudian kita bisa mengadvertise VLAN 1. Oh ya, di sini kita jangan lupa untuk konfigurasi no auto summary ya teman-teman. Lalu kita coba kirim paket dari router ke router. Di sini kita bisa delete terlebih dahulu. Kemudian kita coba kirim paket dari ini ke sini, sudah successful. Sini ke sini. Apa ada yang salah ya? Ini belum. Network 10.10.10 titik ini 12.3 no auto summary. Oke, kita coba lagi kirim paket dari sini ke sini. Nah, ini juga belum ternyata. Network 10.10.10.12 wildcardnya 3 no auto summary. Oke, kita coba lagi dari sini ke sini. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Konfigurasi mutual redistribution di router 1 dan di switch 1. Di sini itu tipe ya teman-teman, atau ada kesalahan. Sebenarnya di sini kita akan konfigurasinya di router 1 dan di multi layer switch 1. Di sini redistributor IGRP ke OSPF tipe 1, kemudian lakukan konektivitas. Oke, kita langsung saja konfigurasi di router 1. Kita exit, kemudian di sini kita masuk ke router EIGRP 1, kemudian redistribute OSPF 10, kemudian kita bisa tanda tanya. Nah, di sini kita disuruh masukkan matrix ya teman-teman, matrix, yaitu di sini satunya ada 5, 1 2 3. Kak, kok kayak nggak 3 Kak? 5. Kayak Lalu di sini kita router OSPF 10, redistribute EIGRP 1, matrix, strip type 1, subnet. Lalu kita bisa juga konfigurasikan di MLS satunya sama. Kita exit, kemudian
Kemudian kita bisa coba kirim paket dengan yang beda area. Yang tadi kan kita hanya bisa kirim paket di areanya masing-masing ya teman-teman, HGRP dengan router HGRP, kemudian OSPF ke router OSPF, dan ini kita coba kirim dari router OSPF ke HGRP, dan di sini sudah successful ya teman-teman. Kita coba ke sini dan juga sudah successful, artinya kita sudah berhasil konfigurasi mutual redistribute. Kemudian kita lanjut ke part 14, yaitu konfigurasi NTP server. Nah, di sini konfigurasi NTP server, enable authentication with key 1 dan password 123, konfigurasi NTP client, router dan multilayer switch. Ke semua router dan multilayer switch. Oke, kita buka router satunya. Di sini kita bisa exit. Lalu di sini kita tulis NTP server. Kemudian kita masukkan IP dari servernya, yaitu untuk yang server NTP-nya 192.168.1.3. Kemudian NTP authenticate, kemudian NTP authentication K1, kemudian tambahan MD5, kemudian passwordnya yaitu 123. Oh, di sini ternyata kita salah ya teman-teman, di sini kurang tanda hubung, tanda strip application 1 MD5. Nah, ini baru bisa. Kemudian kita bisa lanjut router 2, konfigurasi yang sama. Lalu kita bisa coba cek dengan doso NTP status. Nah, di sini itu masih unchronic ya teman-teman. Nah, kita bisa cek di yang sudah lama. Di sini kita bisa cek di router 1 dengan doso NTP status. Prosesnya itu memang lama ya teman-teman. Kita bisa cek yang lain. Nah, di sini udah clock is sinkron ya teman-teman. Artinya ini sudah sinkron dengan NTP servernya. Artinya sudah sinkron dengan server ini ya teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke part 15, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Konfigurasi DNS server, di DNS server kita akan buat record, yaitu dengan nama akademisekolahan.com, IP addressnya yaitu 1.4, kemudian siname namanya yaitu www.akademisekolahan.com, kemudian hostname-nya itu akademisekolahan.com, kemudian record mail.akademisekolahan.com, IP-nya 1.5. Kemudian untuk web servernya nanti kita akan ganti welcome to akademisekolahan.com. Lalu kita nanti akan konektivitas atau cek. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Kita bisa buka di sini DNS service, kemudian DNS. Di sini kita pastikan di sininya on. Kemudian untuk tipe record di sini namanya akademisekolahan.com. Addressnya 192.168.1.4. Kemudian kita add. Untuk yang kedua di sininya siname. Untuk name-nya www.akademisekolahan.com. Di sininya akademisekolahan.com. Lalu kita buat lagi yang record, yaitu name-nya mail.akademisekolahan.com. Addressnya 192.168.1.5. Kemudian kita add.
Lalu kita bisa buka di web server, service http. Di sini pada bagian index kita bisa edit, lalu di sini kita bisa hapus lalu ganti welcome to Akademi Sekolahan. Lalu kita bisa save, lalu yes. Lalu kita bisa uji konektivitas di VLAN 8 di sini. Di sini kita pastikan terlebih dahulu dengan kita ping di command prompt. Kita ping akademisekolahan.com. Nah, awal-awal itu biasa akan request timeout dan selanjutnya itu akan reply dan TTL ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa buka web browser. Nah, di sini kita bisa tuliskan akademi akademisekolahan.com. Lalu klik go. Oke, kita lanjut part 16 yaitu konfigurasi email server. Konfigurasi email server uncreate to user. Di sini kita akan buat user 1 dengan password 123 dan user 2 juga sama passwordnya 123. Lalu setup email client di PC 18 untuk user 1 dan email client PC 19 itu untuk user 2. Nah, langsung saja kita masuk ke server mail server. Di sini kita klik server, kemudian email. Di sini on, pastikan. Kemudian di sini kita tulis domain name-nya akademisekolahan.com. Kemudian kita set. Di sini user 1. Passwordnya 123 dan tanda ini. Kemudian kita buat user 2, passwordnya juga sama 123. Setelah itu kita bisa ke PC 18. Di sini kita bisa buka email. Nah, di sini kita username-nya user 1 @akademisekolahan.com. Di sini mail. Lalu di sini usernya user 1, passwordnya 123. Lalu kita bisa save. Lalu kita bisa ke PC 19 untuk yang user 2. Passwordnya juga sama 123. Lalu kita bisa save. Kemudian kita bisa kirim pesan di sini di compose. Lalu kita tunya user 1 @akademisekolahan.com. User 1 unit. Tadi salah ya teman-teman, typo. Di sini hi send. Nah, di sini sudah sukses. Lalu kita bisa cek di PC 18. Di sini receive. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita bisa klik. Nah, kita bisa reply. Lalu kita coba tulis pesan halo. Lalu kita send. Lalu kita bisa coba lihat lagi di PC 19. Maaf ya teman-teman. Dan di sini sudah ada balasan ya teman-teman. Nah, di sini halo, sudah ada balasannya. Oke, mungkin konfigurasi email servers itu saja. Kemudian kita lanjut ke part yang terakhir yaitu 17, konfigurasi access list. Konfigurasi access list di router 2 dan router 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Accept any other packet, gunakan nama access list is block underscore ping. Nah, langsung saja kita konfigurasikan. Router 2 buka.
Di sini kita bisa ketik dengan IP access list extended block underscore ping. Kemudian di sini kita coba deny tanda tanya. Di sini karena kita disuruh mencegah ping, jadi kita pilih yang ICMP ya teman-teman. Di sini deny ICMP ani, kemudian kita tulis IP wildcardnya 255. Di sini kebalik ya teman-teman, ternyata ICMP. Nah, kemudian kita permit IP ani. Kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface FA 4/0 IP access group blocks underscore ping out. Lalu kita lakukan pada router 3 juga. Oke, kita sudah konfigurasikan. Lalu kita akan coba konektivitas, coba ping dari VLAN ke VLAN. Kita akan coba misal dari VLAN 4 ke VLAN 5, maka akan violet. Kemudian dari VLAN 2 ke VLAN 8, itu juga di sini successful. Dari VLAN 6 successful. Di sini mungkin kompleksinya itu tidak penuh ya teman-teman. Di sini hanya bisa 92, tidak bisa 100%. Jadi tidak apa-apa ya teman-teman, karena memang dari sininya itu yang salah itu dari ininya, instruksinya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman kalau misal kompleksinya itu tidak penuh 100%. Oke, mungkin Superlab 4 saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut video berikutnya yaitu Superlab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.